Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Dekan Universitas Islam Jember, kepada Bapak Arifin Budiono beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Prodi Pendidikan Matematika Ibu Trinovita Irawati beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Himpunan Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember Nurul Hidayat beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Panitia dan seluruh panitia yang hadir pada pagi hari ini, serta tak lupa kepada seluruh peserta Lomba Olimpiade Matematika Almation 4 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta taufiknya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan Olimpiade Matematika Almation 4 dengan tema Explore Your Mathematics Intelligence with Action Achievement to Create a Brilliant Generation dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Di sini saya selaku moderator pada acara ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama ialah pembukaan, dilanjutkan kepada sambutan-sambutan. Acara yang ketiga yaitu acara inti, dan acara yang keempat yaitu penutup dan doa. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, agar acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Muhammad Husairi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya dulu di Taruh itu terus kan ada yang di atas kan ya, kayak gini di tingkat nggak mungkin lari-lari ke kan. Jadi yang ada di grup itu dia nanya Kak, soal kelas ini kurang, uang ini kurang, ini dari jawabannya, jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember. Yang terhormat, yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, dan yang saya hormati Ketua Himpunan Prodi Pendidikan Matematika serta Bapak Ibu Guru yang telah mendampingi anak didiknya untuk mengikuti Olimpiade keempat ini. Dan tidak lupa pula
kepada seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi pada kegiatan ilmu Algebra Matematik Competition 2022. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara technical meeting yang dilaksanakan secara virtual ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga alam yang Islamnya seperti saat sekarang ini. Al-Mission 4 di sini merupakan kompetisi yang keempat kalinya yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Algebra Universitas Islam Jember dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa-siswi berprestasi dan menjadi sarana evaluasi kemampuan siswa untuk mengupgrade kemampuannya. Di sini saya selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti technical meeting pagi ini. Dan terima kasih juga kepada panitia yang turut membantu menyukseskan sejak acara ini. Besar harapan saya pada technical meeting hari ini untuk benar-benar memperhatikan teknis lomba yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 19 sampai 20 Maret 2022, di mana tahap pertama yaitu babak penyisihan dan dilanjut pada semifinal dan terakhir yaitu final. Selamat berjuang pada para peserta dan selalu junjung tinggi sportivitas. Yang terakhir, saya mewakili mohon maaf yang besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan teknikal. Pepatah dari guru besar kami, guru-gurunya kami, Makna Ulum, yaitu berani hidup, takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Hidup bergerak, maju berkembang. Manfaat, insya Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Matematika yang akan diwakilkan oleh Erika Anugrahani. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember, Bapak Arifin Nurbudiono MSI. Yang saya hormati Ibu Trinovita Irawati MPD selaku Kaprodi Pendidikan Matematika. Serta yang saya hormati teman-teman HMPS Algebra dan panitia pelaksana Al-Mission 4. Dan yang saya banggakan peserta Al-Mission 4. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam rangka technical meeting Al-Mission 4. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Nabi. Hadirin sekalian, saya selaku Sekretaris Umum mewakili Ketua
Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Algebra menyampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan Almation ini. Pada kesempatan kali ini, adik-adik semua dapat mengikuti technical meeting ini, diharapkan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Silahkan apa yang telah disampaikan nantinya oleh pemantik dapat dicatat, dan jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya pada kesempatan yang telah diberikan. Kami berharap acara technical meeting ini dapat berjalan dengan lancar, serta acara Almation yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2022 ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mensukseskan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menuju acara inti. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Dekan Universitas Islam Jember beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Matematika beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Matematika beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia yang telah berkenan hadir dalam acara technical meeting Almation keempat pada pagi hari ini, serta tak lupa pula kepada seluruh peserta Lomba Olimpiade Matematika yang telah berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan
puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara technical meeting Al-Mission keempat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Di sini saya selaku pemateri pada technical meeting kali ini akan sedikit menjelaskan technical meeting Al-Mission keempat yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret sampai 20 Maret 2022. Untuk yang pertama yaitu tentang Al-Mission 4. Al-Mission 4 atau Algebra Mathematics Competition tahun 2022 adalah sebuah event kompetisi keempat yang diselenggarakan oleh HMPS Algebra Universitas Islam Jember dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa dan siswi berprestasi dan menjadi sarana evaluasi kemampuan siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten, sehingga memiliki kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kepada seluruh peserta, apakah PPT yang saya tampilkan muncul di Zoom peserta semua? Hanya slide 1 yang muncul. Baik. Saya ulangi mengenai technical meeting Al-Mission 4 yang dilaksanakan pada 16 Maret 2022. Yang pertama tentang Al-Mission keempat. Di sini Al-Mission 4
Algebra Mathematics Competition tahun 2022 adalah sebuah event kompetisi keempat yang diselenggarakan oleh HMPS Algebra Universitas Islam Jember dengan tujuan untuk memfasilitasi siswa dan siswi berprestasi dan menjadi sarana evaluasi kemampuan siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan kompetensi secara mendalam. Tidak sekedar penguasaan konten sehingga memiliki kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kompetisi ini dibuat untuk mendorong siswa meningkatkan prestasi dan intelektual serta mendorong siswa tetap berupaya melakukan usaha pendidikan di era new normal COVID-19 diupayakan dengan adanya kompetensi berbasis ujian online ini, yaitu CBT, siswa dan siswi dapat berprestasi. Dengan event ini, diharapkan siswa dan siswi Indonesia bisa menjadi generasi milenial yang matematik di era new normal. Untuk yang selanjutnya mengenai timeline Almation. Nah, di sini tertanggal hari Sabtu 19 Maret 2022 yaitu adalah kegiatannya babak penyisihan Almation Day dan pengumuman peserta yang lolos pada semifinal. Di sini ada 2 sesi, yaitu ada sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama, pengerjaan soal akan dimulai jam 9.00 sampai dengan 10.30. Untuk sesi yang kedua yaitu akan dimulai pada jam 10.40 sampai 12.10. Pada hari Sabtu akan dilakukan babak penyisihan. Untuk yang kedua yaitu di hari Minggunya. Hari Minggu pada tanggal 20 Maret 2022 yang akan dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 12.30. Di sini kegiatannya yaitu adalah semifinal, final, dan pengumuman pemenang. Adapun fasilitas dan hadiah dari kegiatan Almation 4 ini yaitu yang pertama, peserta akan mendapatkan akses CBT dan kompetisi, akan mendapatkan juara nasional seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu uang pembinaan beserta e-sertifikat. Di sini yang keempat yaitu mendapatkan soal. Yang selanjutnya yaitu akan mendapatkan WA group. Dan selanjutnya yaitu peserta akan mendapatkan relasi serta ilmu yang bermanfaat. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai hadiah. Di sini ada juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, beserta harapan 2. Yang mana untuk juara 1 akan mendapatkan uang pembinaan, trofi, beserta e-sertifikat. Yang untuk juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan, trofi, beserta e-sertifikat. Begitu pula dengan juara 3, uang pembinaan, trofi, beserta e-sertifikat. Untuk harapan 1 akan mendapatkan uang pembinaan beserta e-sertifikat. Untuk harapan 2 akan mendapatkan uang pembinaan beserta e-sertifikat. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Lomba Olimpiade Matematika akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan soal dan skor nilai di babak penyisihan. Di sini jadwal login yaitu pada jam 9 sampai 12.10, yang mana dalam pengerjaan soalnya berdurasi 90 menit dengan soal 40 soal pilihan ganda dengan skor nilai benar 4, mendapatkan skor 4, jika salah maka akan mendapatkan nilai -1, jika kosong akan mendapatkan nilai 0.
yang mana total keseluruhan dari babak penyisihan adalah 160. Untuk yang selanjutnya, ketentuan soal dan skor nilai semifinal. Di sini untuk jadwal login yaitu dimulai dari jam 8 sampai jam 9 dengan durasi teks yaitu 60 menit dengan soal sebanyak 25 soal pilihan ganda. Untuk skor nilai, jika benar akan mendapatkan nilai 4 dan jika salah akan mendapatkan nilai -1. Jika kosong akan mendapatkan nilai 0. Untuk yang selanjutnya, ketentuan soal dan skor nilai pada final. Jadwal login untuk babak final yaitu jam 10:10 sampai jam 12:15 waktu Indonesia Barat dengan durasi tes yaitu 30 menit pengerjaan soal dengan 2 soal, dan di sini ada presentasi setiap peserta yang masuk pada babak final, yang mana setiap peserta akan mempresentasikan hasil jawabannya dengan durasi waktu 15 menit, maksimal 15 menit, dengan soal yaitu 2 soal. Untuk skor penilaiannya yaitu presentasi diambil 40%, jawaban 30%, serta kecepatan 30%. Dalam ketentuan penilaian dari babak penyisihan, semifinal, dan final, perlu diketahui bahwasannya jika ada nilai yang sama pada babak penyisihan, semifinal, ataupun final, maka akan ada penambahan poin bagi peserta yang mengumpulkan jawaban terlebih dahulu atau mengerjakan soal lebih cepat. Untuk yang selanjutnya, paduan untuk login CPT pada saat pengerjaan Olimpiade Matematika. Untuk yang pertama, silakan akses link yang telah diberikan oleh panitia untuk membuka laman CPT pada browser Anda. Di sini pada pembukaan akses ini bisa menggunakan Chrome, Mozilla, dan semacamnya. Untuk yang selanjutnya, step yang kedua. Untuk step yang kedua yaitu setelah itu, jika laman login CPT akan muncul, lalu masukkan username dan password yang telah diberikan oleh panitia. Di situ ada gambar yang mana pada saat kalian melakukan login pada CPT akan muncul, yaitu username serta password dari peserta, yang mana username dan password akan dibagikan oleh peserta setelah technical meeting ini berlangsung. Untuk step yang selanjutnya, setelah login, pada tampilan beranda akan tampil seperti gambar di bawah ini. Mungkin untuk peserta bisa diamati terlebih dahulu agar pada saat pengerjaan tidak kebingungan. Di sini ada beberapa pilihan yaitu peserta klik tombol kerjakan. Bisa dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Untuk yang selanjutnya yaitu pilih jawaban yang Anda rasa benar. Di sini ada beberapa jawaban, semisal A, B, C, D. Jadi dari peserta harus memilih jawaban dengan benar. Lalu pilih soal selanjutnya. Setiap soal yang Anda pilih, maka ditandai dengan warna biru. Apabila Anda memilih ragu-ragu, maka pilihlah warna kuning. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya jika dari peserta sudah benar-benar yakin dengan jawabannya, maka tandailah dengan warna biru. Jika dari peserta masih meragukan jawaban yang peserta jawabkan, maka pilihlah dengan warna kuning. Untuk yang selanjutnya,
Maaf, ada beberapa sedikit kendala. Saya ulangi lagi untuk step yang kelima, yaitu ketika Anda telah selesai mengerjakan semua soal yang diberikan, Anda bisa mengetikkan teks atau ujian dengan cara klik hentikan tes dan melakukan konfirmasi dengan cara klik hentikan tes sekali lagi. Coba perhatikan pada PPT yang saya tampilkan. Pastikan Anda tidak salah klik jawaban di setiap soal. Untuk itu, sebelum menyudahi tes atau ujian, periksalah jawaban Anda sekali lagi. Dari peserta harus benar-benar memastikan jawaban yang sudah dijawab itu sudah benar-benar benar. Sudah benar-benar terjawab. Sudah benar yakin. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara, alur, beserta tata tertib Al-Mission keempat. Di sini dari peserta harus benar-benar memerhatikan, yaitu di babak penyisihan. Tata caranya, yang pertama, peserta wajib menggunakan perangkat mandiri, di antaranya smartphone, laptop, notebook ataupun netbook yang memiliki fungsi dengan baik. Untuk yang kedua yaitu peserta wajib menyediakan koneksi internet menggunakan paket data dengan sinyal 4bar atau 4G dan jaringan 3G atau H+ atau yang lebih tinggi. Bisa juga menggunakan WiFi yang terhubung dengan jaringan internet. Jadi selama pengerjaan soal, peserta wajib menggunakan sinyal yang benar-benar baik agar pengerjaan soal tidak terkendala oleh sinyal. Untuk yang selanjutnya yaitu nomor 3, peserta melaksanakan olimpiade di rumah masing-masing. Yang selanjutnya, mengikuti olimpiade sesuai hari dan tanggal yang telah ditentukan. Di sini sudah tertanggal bahwasanya olimpiade di babak penyisihan akan dilaksanakan pada 19 Maret 2022. Untuk yang terakhir yaitu, apabila peserta mengalami kendala teknis, maka peserta dapat menghubungi panitia dengan format nomor peserta, nama Anda, dan kendala. Semisal saya contohkan nomor peserta 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama, semisal nama saya yaitu Villa dengan kendala. Dengan kendala tidak bisa login CBT karena username bermasalah. Itu bisa peserta berkonfirmasi kepada panitia yang bersangkutan. Untuk yang selanjutnya, saat melakukan pelaksanaan ujian, peserta dilarang bertanya ataupun berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Yang kedua, peserta dilarang menerima atau memberi sesuatu kepada atau dari orang lain di sekitar tempat ujian. Yang terakhir, peserta dilarang meninggalkan tempat ujian saat lomba berlangsung. Untuk yang selanjutnya yaitu alur mengikuti penyisihan. Yang pertama, sebelum ujian. Di sini peserta harus telah menyalakan koneksi internet yang digunakan, yaitu koneksi internet yang benar-benar baik, semisal yang berjaringan 4G. Untuk yang selanjutnya yaitu seluruh peserta menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Untuk yang selanjutnya, peserta login 10 menit sebelum Olimpiade Matematika dimulai. Untuk login CBT akan kami share pada grup masing-masing, pada grup peserta yang sudah ada. Untuk yang selanjutnya itu pada saat ujian. Pada saat ujian, peserta memulai ujian. Pilihlah satu jawaban yang dianggap benar. Soal terdiri dari 40 pilihan ganda dengan waktu pengerjaan soal 90 menit. Selama ujian, peserta wajib mematuhi tata tertib yang sudah ada. Peserta dilarang bertanya maupun berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti Olimpiade Matematika, maka akan dianggap gugur. Untuk yang selanjutnya, setelah ujian,
Di sini setelah ujian, peserta harus benar-benar memeriksa seluruh jawaban dengan benar. Setelah itu, peserta harus memastikan sudah logout dari ujian. Jangan lupa untuk waktu pengerjaan pada babak penyisihan yaitu 90 menit dengan soal 40 soal pilihan ganda. Di sini dalam pelaksanaan olimpiade, dalam pelaksanaan babak penyisihan, jika ada kendala ujian, maka bagi peserta tidak mendapatkan sinyal seluler atau jaringan internet, maka peserta ujian wajib mengajukan permohonan izin kepada panitia. Untuk yang kedua, jika peserta mengalami kendala ujian, peserta mengajukan permohonan dengan menghubungi panitia dengan format nomor peserta, nama Anda dengan kendalanya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu babak semifinal. Di sini sebelum ke babak semifinal perlu diingat bahwasanya dari peserta harus benar-benar memerhatikan tata cara di penyisihan maupun di semifinal serta di final. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tata cara di semifinal. Yang pertama, peserta wajib menggunakan 2 perangkat mandiri, di antaranya smartphone, laptop, netbook, ataupun notebook yang memiliki fungsi dengan baik. Di sini sudah tertera pada saat semifinal bahwasanya bagi seluruh peserta yang masuk pada semifinal wajib menggunakan 2 perangkat. Semisal, menggunakan 1 HP dan 1 laptop, atau menggunakan 1 HP dan menggunakan dua-duanya HP, atau keduanya bisa menggunakan laptop. Di sini yang perlu digarisbawahi yaitu pada saat semifinal peserta wajib menggunakan 2 perangkat mandiri. Untuk yang selanjutnya yaitu peserta wajib menyediakan koneksi internet menggunakan paket data dengan sinyal 4bar atau 4G dan jaringan 3G atau H+ atau yang lebih tinggi. Bisa juga menggunakan WiFi yang terhubung dengan jaringan internet. Di sini juga dibutuhkan pada semifinal dibutuhkan jaringan yang benar-benar baik agar pada saat melakukan semifinal tidak terjadi kendala pada internet. Untuk yang selanjutnya, peserta melaksanakan olimpiade di rumah masing-masing. Yang selanjutnya, peserta mengikuti olimpiade sesuai dengan jam, hari, dan tanggal yang telah ditentukan. Untuk semifinal diingat kembali bahwasanya semifinal dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022. Untuk yang selanjutnya, yang nomor 5, peserta wajib masuk pada link Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi pada semifinal kali ini peserta harus memasuki Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Karena di sini menggunakan 2 perangkat, yang satu digunakan untuk masuk pada Zoom dan 1 perangkat lainnya digunakan untuk mengerjakan soal semifinal. Jadi pada babak semifinal, pengerjaan soal oleh peserta harus memasuki Zoom. Karena di sini dari panitia memantau pengerjaan olimpiade melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada saat pengerjaan semifinal, peserta wajib menghidupkan kamera dan audio saat melaksanakan lomba olimpiade. Dan apabila peserta mengalami kendala teknis, maka peserta dapat menghubungi panitia dengan format nomor peserta, nama Anda beserta kendala apa yang dialami oleh peserta. Untuk yang selanjutnya, seluruh peserta yang masuk ke babak semifinal harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang tidak menghidupkan kamera dan audio akan dilakukan pengurangan poin. Karena pada babak penyisihan, seluruh peserta memasuki Zoom yang sudah disediakan, dan pada saat pengerjaan, maka peserta wajib menghidupkan kamera dan audio. Jika peserta tidak menghidupkan atau menghidupkan kamera dan audio, maka akan dilakukan pengurangan poin. Untuk yang nomor 10, yang terakhir pada babak semifinal yaitu peserta yang tidak mematuhi tata tertib atau tata cara
mengikuti Olimpiade Matematika, maka akan dianggap gugur. Untuk yang selanjutnya yaitu pada babak semifinal, peserta dilarang bertanya ataupun berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Peserta juga dilarang menerima atau memberi sesuatu kepada atau menerima dari orang lain di sekitar tempat ujian. Yang selanjutnya yaitu peserta dilarang mematikan kamera dan audio saat Zoom, karena di sini peserta pada babak semifinal memasuki Zoom yang sudah disediakan. Untuk yang terakhir yaitu peserta dilarang meninggalkan tempat ujian saat lomba berlangsung. Di sini alur mengikuti semifinal yang pertama sebelum ujian, yaitu sama halnya dengan babak penyisihan, peserta telah menyalakan koneksi internet yang digunakan yaitu 4G maupun menggunakan WiFi dengan koneksi internet yang baik. Yang selanjutnya menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Setelah itu, peserta memasuki Zoom meeting room 10 menit sebelum ujian berlangsung. Untuk loginnya yaitu login 10 menit sebelum Olimpiade Matematika dimulai. Dan pada saat ujian, peserta memulai ujian, pilihlah satu jawaban yang dianggap benar. Pada saat semifinal, soal terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Dengan durasi pengerjaan soal 60 menit. Di sini selama ujian peserta wajib mematuhi tata tertib dan peserta dilarang bertanya ataupun berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti Olimpiade maka akan dianggap gugur. Untuk yang selanjutnya, setelah ujian, memeriksa seluruh jawaban, dan peserta memastikan logout dari ujian. Jika terjadi kendala, sama halnya dengan di babak penyisihan, apabila peserta mengalami beberapa kendala, maka bagi peserta yang tidak mendapatkan sinyal seluler ataupun jaringan internet, maka peserta ujian wajib mengajukan permohonan izin kepada panitia. Peserta juga bisa mengajukan permohonan dengan menghubungi panitia dengan format nomor peserta, nama Anda, dan kendala. Perlu diingat kembali bahwasannya di babak semifinal yaitu menggunakan 2 perangkat. Untuk yang selanjutnya yaitu di babak final. Untuk babak final, bagi peserta harus benar-benar memperhatikan tata cara Olimpiade Matematika. Untuk yang pertama yaitu peserta wajib menggunakan perangkat mandiri, diantaranya smartphone, laptop, atau notebook yang memiliki fungsi dengan baik. Untuk yang kedua, peserta wajib menyediakan koneksi internet menggunakan paket data dengan sinyal 4bar atau 4G dan jaringan 3G atau H+, atau bisa yang lebih tinggi. Bisa juga menggunakan WiFi yang terhubung di jaringan internet. Peserta melaksanakan Olimpiade di rumah masing-masing. Mengikuti Olimpiade sesuai jam, hari, dan tanggal yang telah ditentukan. Untuk babak final, pengerjaan soalnya yaitu pada hari Minggu 20 Maret 2022 selesai pengerjaan soal semifinal. Dan selanjutnya yaitu pada babak final, peserta wajib masuk Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi seluruh peserta yang masuk pada babak final, maka akan disediakan Zoom meeting, maka seluruh peserta harus memasuki Zoom yang sudah disediakan. Untuk yang selanjutnya yaitu peserta wajib menghidupkan kamera dan audio saat melaksanakan lomba Olimpiade. Apabila peserta mengalami kendala teknis, maka peserta dapat menghubungi panitia dengan format nomor peserta, nama Anda, dengan hashtag kendala. Dan yang selanjutnya, seluruh peserta yang masuk ke babak final harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang tidak menghidupkan kamera dan audio maka
dilakukan pengurangan poin. Di sini ketentuan di final yaitu apabila peserta yang sudah masuk pada Zoom menghidupkan kamera, tidak menghidupkan kamera maupun audio, maka akan dilakukan pengurangan poin pada peserta tersebut. Dan yang selanjutnya, peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti Olimpiade Matematika, maka akan dianggap gugur. Dan yang selanjutnya, peserta dilarang. Di sini untuk peserta dilarang bertanya maupun berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Dilarang menerima atau memberi sesuatu kepada atau dari orang lain di sekitar tempat ujian. Peserta juga dilarang mematikan kamera dan audio pada saat Zoom. Peserta dilarang meninggalkan tempat ujian saat lomba berlangsung. Untuk alur mengikuti final, benar-benar diperhatikan ya untuk alur mengikuti final, karena di sini berbeda dengan babak penyisihan maupun babak semifinal. Untuk yang pertama yaitu sebelum ujian, peserta telah menyalakan koneksi internet yang digunakan. Peserta juga menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan. Login 10 menit sebelum Olimpiade Matematika dimulai. Untuk yang selanjutnya yaitu itu pengerjaan soal pada babak semifinal. Di sini pada final itu soal terdiri dari 2 soal, yang mana dalam pengerjaan 2 soal dengan durasi waktu 30 menit. Dalam pengerjaan soal final, di sini ada 2 soal dengan waktu 30 menit. Dan saat pengerjaan soal, peserta wajib masuk pada Zoom yang sudah disediakan oleh panitia. Di sini juga pada saat pengerjaan soal, peserta wajib menghidupkan kamera dan audio saat melaksanakan ujian. Yang selanjutnya pada final, peserta mengerjakan soal di atas kertas atau buku dengan tulisan yang rapi, bersih dan jelas, dapat dibaca oleh juri. Nah, pada pengerjaan final kali ini terdapat 2 soal, yang mana dua soal tersebut oleh peserta wajib dikerjakan di atas kertas ataupun buku dengan tulisan yang rapi. Setelah itu, peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, maka hasil jawaban dikumpulkan melalui Google Form berupa gambar yang telah dikirim oleh panitia pada grup WhatsApp. Di sini pada pengumpulan soal, karena di sini ada 2 soal, untuk peserta bisa mengirimkan berupa PDF ataupun foto. Yang terpenting, tulisan tersebut, tulisan dari jawaban tersebut dapat dibaca oleh panitia dan dapat dibaca oleh juri. Dan yang selanjutnya yaitu peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain di sekitar tempat ujian. Peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti Olimpiade Matematika maka akan dianggap gugur. Perlu diingat bahwasanya dalam pengerjaan semifinal dan final, peserta saat melakukan ujian memasuki Zoom meeting yang sudah disediakan. Jadi pada saat mengerjakan soal di sini peserta akan dipantau melalui Zoom yang akan dipantau langsung oleh juri beserta si pengawas pada saat pengerjaan soal. Untuk yang selanjutnya di babak final itu ada sesi presentasi yang mana setelah peserta mengerjakan 2 soal dengan durasi yang sudah ditentukan dan jawaban sudah dikirim kepada panitia melalui WA Group, maka peserta akan melakukan sesi presentasi, yang mana sesi presentasi ini yaitu urutan peserta yang akan mempresentasikan jawaban sesuai pengumpulan jawaban pertama. Di sini yang akan presentasi pertama bagi peserta yang masuk pada babak final yaitu peserta yang mengumpulkan jawaban pertama.
maka akan melakukan presentasi pertama juga. Untuk yang selanjutnya, pada sesi presentasi perlu diingat bahwasanya setiap peserta diberikan waktu presentasi selama 15 menit. Di sini setiap peserta, satu peserta akan mempresentasikan hasil jawabannya dengan durasi waktu 15 menit yang akan langsung dipresentasikan dengan juri. Untuk yang selanjutnya yaitu pada sesi presentasi ada sesi tanya jawab peserta oleh juri yang bersangkutan. Maka pada saat presentasi akan ada tanya jawab peserta dengan juri. Dan untuk yang selanjutnya, peserta yang tidak melakukan presentasi dengan juri harus masuk pada Zoom yang sudah disediakan. Nah, di sini maksud dari sini yaitu di sini pada saat pengerjaan dan pada saat presentasi, yang mana presentasi pada babak final yaitu satu peserta presentasi dengan 3 juri, yaitu 4 peserta lainnya yang tidak presentasi maka akan masuk pada Zoom meeting yang satunya, yang mana Zoom meeting tersebut akan diisi oleh panitia yang lain. Jadi untuk peraturan sesi presentasi yaitu misal contoh untuk presentasi peserta pertama akan presentasi 15 menit, yaitu masuk pada Zoom yang hanya berisikan 3 juri dan 1 peserta yang akan presentasi. Dan 4 peserta lainnya yang masuk pada babak final akan masuk Zoom yang sudah disediakan. Berarti di sini pada babak final nantinya akan ada 2 Zoom, yang mana satu Zoom yaitu 1 peserta dengan 3 juri yang akan melakukan presentasi dan peserta lain yang tidak melakukan presentasi dengan panitia. Mungkin jika penjelasan saya kurang jelas nanti di akhir bisa dipertanyakan ya. Terus untuk yang selanjutnya, yaitu semua juri meninggalkan Zoom meeting room untuk melakukan rapat dan rekapitulasi nilai. Semua kecurangan pada perlombaan ini akan berakibat pengurangan pada penilaian dan didiskualifikasi. Nah, di sini kecurangannya akan kami pantau pada Zoom yang sudah disediakan karena seluruh peserta yang masuk pada babak final akan masuk pada Zoom dan wajib menghidupkan kamera serta audio. Maka bagi juri akan mempermudah mengawasi peserta yang melakukan kecurangan. Untuk yang kedua yaitu Dewan Juri terdiri dari berbagai kalangan dengan keahlian sesuai dengan topik. Untuk yang selanjutnya, keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk yang terakhir yaitu pengumuman finalis, yang mana pada pengumuman finalis ini adalah seluruh peserta yang masuk kepada babak final akan disediakan Zoom. Maka bagi peserta yang masuk ke babak final akan diumumkan langsung juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2 melalui Zoom meeting yang sudah disediakan. Untuk yang selanjutnya, tata tertib Almation keempat. Tata tertib yang pertama yaitu peserta harus sudah terdaftar dalam daftar peserta Olimpiade Matematika Almation 4 Nasional tingkat SMA sederajat. Nah, jadi di sini seluruh peserta sudah harus terdaftar dalam daftar peserta Olimpiade. Semuanya sudah melakukan pendaftaran ya pada link yang sudah disediakan. Terus untuk yang kedua yaitu peserta wajib menggunakan seragam alma mater sekolah saat mengikuti lomba Olimpiade. Nah, di sini perlu diingat bahwasanya pada saat melaksanakan lomba, babak penyisihan, babak semifinal, maupun babak final, peserta wajib menggunakan seragam alma mater sekolah saat mengikuti lomba Olimpiade. Nah, yang selanjutnya yaitu peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum ujian dimulai. Yang selanjutnya, peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 menit sebelum ujian. Untuk yang kelima,
toleransi keterlambatan yaitu 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian. Nah, jadi di sini jika ada peserta yang terlambat dalam melaksanakan ujian, kami toleransi yaitu keterlambatan hanya 15 menit dengan syarat tidak ada penambahan waktu ujian, maka waktu ujian akan terus berjalan. Dan selanjutnya yaitu peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan maka tidak diperkenankan untuk mengikut ujian. Nah, karena di sini dari kami sudah melakukan toleransi apabila ada keterlambatan 15 menit dan lebih dari 15 menit peserta masih belum melaksanakan ujian, maka peserta tersebut akan dianggap gugur. Untuk yang selanjutnya, tata tertib yang nomor 7. Peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung dan tidak diperkenankan seorang bersamanya selama ujian berlangsung. Jadi di sini peserta ujian dilarang bersama seseorang saat melakukan ujian. Untuk yang selanjutnya yaitu peserta melaksanakan ujian sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jadi seluruh peserta harus benar-benar mengetahui waktu, hari, dan jam yang sudah ditentukan saat melakukan lomba olimpiade. Untuk yang selanjutnya itu peserta dilarang menggunakan alat hitung dalam bentuk apapun seperti kalkulator, handphone, dan lain sebagainya saat pengerjaan soal. Untuk yang selanjutnya, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan orang lain saat ujian berlangsung. Untuk yang selanjutnya yaitu peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti Olimpiade Matematika maka akan dianggap gugur. Untuk yang selanjutnya keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Mungkin demikian penyampaian dari saya. Oh iya, ada beberapa yang belum saya sampaikan. Untuk pembagian username dan password bagi seluruh peserta yang sudah terdaftar dan nama-namanya sudah terdata pada kami, maka username dan password akan kami bagikan pada saat technical meeting selesai pada email masing-masing peserta. Dan di sini setelah technical meeting selesai, maka akan dibagikan kisi-kisi soal yang akan di-share pada grup peserta. Mungkin sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan melalui chat pada Zoom. Terima kasih. Untuk seluruh peserta, mungkin ada yang dipertanyakan atau ada yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan atau melalui chat Zoom yang ada dengan sebutkan nama. Di sini ada pertanyaan dari Triwulandari dari Mandua Gresik, yaitu di sini menanyakan, mohon maaf Kak, mau bertanya, Kak untuk babak final kok ada perbedaan teknis ya?
ada yang dipresentasikan dan boleh tidak dipresentasikan. Apakah tidak dibuat kesepakatan saja, fix dipresentasikan atau tidak begitu. Nah, di sini saya perlu saya jelaskan ya. Untuk yang pertama yaitu untuk soal final yaitu ada dua soal yang mana dua soal tersebut dikerjakan dengan waktu pengerjaan 30 menit. Nah, pada saat peserta sudah selesai melaksanakan setelah peserta selesai mengerjakan soal pada final, maka setiap peserta wajib mempresentasikan. Nah, di sini yang saya maksud, peserta itu mempresentasikan satu-satu, tidak barengan. Semisal yang masuk pada babak final ada 5 orang. Nah, jadi di sini dari 5 orang tersebut, siapa peserta yang paling pertama mengumpulkan hasil jawaban, maka dia yang akan presentasi pertama. Akan tetapi presentasinya hanya 1 orang terlebih dahulu dengan waktu 15 menit. Yang mana satu peserta presentasi terlebih dahulu dengan juri. Nah, jika 4 peserta lainnya yang tidak presentasi, mereka akan masuk pada Zoom meeting yang lainnya. Nah, setelah peserta yang pertama sudah selesai presentasi dengan waktu 15 menit yang sudah disediakan, maka peserta tersebut keluar dan digantikan dengan peserta berikutnya yang mempresentasikan dengan juri. Jadi di sini untuk presentasi itu jadi berurutan siapa yang mengumpulkan hasil jawaban terlebih dahulu, maka itu yang akan presentasi terlebih dahulu. Yang mana seluruh peserta ini akan presentasi, hanya saja waktu presentasi satu-satu dengan juri. Begitu. Apakah masih kurang paham atau penjelasan dari saya bulat? Atau penjelasan saya kurang jelas? Jadi di sini pada final itu semisal yang masuk pada final 5 peserta, maka kelimanya presentasi, hanya saja yang presentasi itu satu-satu, 1 dengan 3 juri, dan 4 lainnya yang tidak presentasi masuk pada Zoom yang lainnya. Jika satu peserta sudah melakukan presentasi, sudah selesai, maka dilanjutkan dengan peserta yang berikutnya, dan begitu pun seterusnya. Terus di sini juga ada pertanyaan dari Dia Ayu dari MA Al-Misri. Kak, boleh minta link grup WA? Saya belum masuk grup. Nah, di sini yang belum masuk grup mungkin bisa WA admin yang sudah tercantum pada pamflet. Bisa langsung japri ke panitia tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu, Kak, saya dari SMK Darul Muqomah dengan nama Marifatul Islamiyah. Kak, kan pada semifinal menggunakan 2 perangkat. Kalau pada final tetap menggunakan 2 perangkat atau 1 perangkat. Nah, di sini Nah, di sini ada pertanyaan ya, kenapa nih di semifinal menggunakan 2 perangkat, terus di final apakah 2 perangkat saja atau 1 perangkat? Nah, di sini untuk semifinal kita menggunakan 2 perangkat karena apa? Di sini untuk semifinal 2 perangkat, sedangkan untuk final itu hanya 1 perangkat. Nah, 2 perangkat itu yang satunya memasuki Zoom. Jadi pada saat pengerjaan semifinal, peserta yang masuk semifinal akan kami pantau melalui Zoom yang ada dengan cara menghidupkan kamera dan audio. Dan 1 perangkat lainnya digunakan untuk mengerjakan soal, karena di sini untuk pengerjaan soal semifinal yaitu tetap menggunakan CPT. Jadi jika menggunakan 1 perangkat saja tidak memungkinkan untuk peserta dalam 1 perangkat itu digunakan untuk Zoom dan dilakukan untuk pengerjaan CPT. Jadi di sini saya tegaskan pada semifinal menggunakan 2 perangkat. Karena yang satunya memasuki Zoom, 1 perangkat lainnya yaitu untuk pengerjaan soal melalui CPT. Dan untuk semifinal hanya
satu perangkat saja karena maaf untuk final hanya satu perangkat saja karena pada final itu pengerjaannya secara manual dan langsung dipantau oleh juri pada Zoom meeting yang sudah ada. Matikan dulu. Di sini juga ada pertanyaan dari Dimas Halim Perdana, Semaba. Untuk yang diambil ke babak semifinal ada berapa orang, Kak? Nah, di sini untuk pengambilan peserta yang masuk ke babak final yaitu mohon maaf salah. Ke babak semifinal yaitu 10% dari seluruh peserta yang ada. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada pertanyaan juga dari Antoni Purnama Rasid Augus Serabulangi dari SMAN 1 Soko. Di sini saya izin bertanya, untuk penyisihan tadi ada 2 sesi. Itu maksudnya kita memilih sesi 1 atau 2 atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Nah, di sini untuk babak penyisihan yaitu karena ada sesi 1 dan sesi 2, maka pembagian sesinya akan dibagi langsung oleh panitia. Jadi peserta tidak berhak untuk memilih sesi tersebut. Terima kasih. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, saya dari SMK Darul Mukomah dengan nama Marifatul Islamiyah. Kak, itu waktu presentasi 15 menit untuk 1 soal apa 2 soal? Untuk waktu presentasi pada babak final, untuk pengerjaan soalnya 30 menit, presentasinya yaitu 15 menit dengan 2 soal. Yaitu untuk 2 soal dipresentasikan dalam waktu 15 menit. Untuk yang selanjutnya yaitu dari Warda SMK Manbaul Ulum, izin bertanya. Untuk lomba dilakukan di sekolah tidak apa-apa. Terus untuk pertanyaannya, untuk lomba dilakukan di sekolah tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa asalkan mengikut sesuai tata tertib yang sudah ada. Terus untuk yang selanjutnya pertanyaan dari Warda yaitu mohon maaf kurang paham pada yang babak penyisihan juga menggunakan 1 perangkat saja. Ya, di sini dalam penyisihan itu hanya menggunakan 1 perangkat karena di sini yang dibingungkan yaitu pada babak penyisihan menggunakan 1 perangkat. Pada babak penyisihan yaitu kan ada 2 sesi 1 dan sesi 2. Nah, di situ hanya menggunakan 1 perangkat karena pada babak penyisihan tidak ada Zoom meeting, akan tetapi seluruh peserta wajib mengikuti pembukaan Olimpiade Matematika yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2022 yang akan dimulai pada jam 7. Jadi pada pengerjaan soal penyisihan itu hanya menggunakan 1 perangkat, akan tetapi peserta tetap memasuki Zoom yang sudah disediakan untuk mengikuti pembukaan Olimpiade. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini ada yang bertanya dari Muhammad Soleh. Pembagian sesi setelah pembukaan. Untuk pembagian sesi bukan setelah pembukaan. Untuk pembagian sesi 1 hari setelah, mungkin besok 1 hari setelah technical meeting. Terus untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan dari seluruh peserta?
Untuk seluruh peserta, apakah masih ingin ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas di teknik saat perlombaan? Jika masih ingin bertanya, bisa melalui room chat ya. Saya kasih waktu pertanyaan 10 menit. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ada yang belum dipahami atau masih kurang jelas dari penyampaian saya, bisa dipertanyakan. Karena saya anggap sudah tidak ada pertanyaan, ataupun seluruh peserta saya sudah anggap paham, mungkin saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih untuk acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup acara pagi hari ini. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Aku bawa coklat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa la usil sawabah ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan ala ahli qulubin ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma arinal haq haqqan warzuqna
warina batilan batilan warzuqna tinabahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Disampaikan terima kasih. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pada acara pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar? Bisa ajak ke pengumuman bagi seluruh peserta jika masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami bisa ditanyakan melalui via grup WA. Ya, Pak. Sudah. Kita Zoom-nya Kak Ibu tuh. apakah boleh meninggalkan Zoom? Minta izin mau, Jen. Ya sudah boleh deh karena di sini untuk technical meetingnya alhamdulillah sudah selesai. Akan tetapi jika masih ada yang belum dipahami bisa langsung japri ke panitia atau bisa langsung ke grup yang sudah ada. Terima kasih.